Oke baik, kembali di Perempuan Bicara kita lihat benar nggak sih ada kontradiksi antara Undang-Undang Omnibus Law dan juga RUU KIA. Coba Ibu Mira juga ikut baca ya sama saya ya. Di sini kita baca dulu. Nah, membandingkan hak cuti melahirkan di RUU KIA dan UU Ketenagakerjaan. Kita lihat lagi. RUU KIA versus UU Ketenagakerjaan. Siapa yang akan mengalah? Ini ada perbedaan yang signifikan seperti apa? Bu Mira mungkin sempat lihat juga perbedaannya apa? Jadi gini, kalau kami kan prinsipnya memegang Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Ya. Itu kan 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Dan mereka tetap mendapatkan upah secara full 100%. Full. Nah kalau yang RUU KIA ini kan tadi 100% di 3 bulan pertama, 75% di 3 bulan setelahnya. Kemudian juga dari sisi masa cutinya sudah kelihatan sangat-sangat jelas dari 3 bulan ke 6 bulan loncatannya luar biasa. Itu perbedaannya. Tapi lagi-lagi yang kita soroti jangan sampai nih yang tadi upah yang nggak full tadi. Ya, jadi kita minta upahnya 100% tetap. Nah kalau bicara tentang masa 6 bulan kah menjadi 4 bulan kah, lagi-lagi saya tadi dari awal tolong DPR RI memanggil para stakeholder. Jangan terulang kembali membuat sebuah regulasi keputusan undang-undang itu tanpa melibatkan para pihak yang terkait. Oke, kita dengarkan ini catatan dulu. Sangat penting. Baik, kita dengarkan dulu apa kata masyarakat ya soal RUU KIA. Setuju sekali. Oke, gini Mbak. Ya kebetulan saya juga tenaga kesehatan, juga saya seorang ibu ya pernah punya putra 2. Dukungannya kan untuk orang melahirkan ya kita jam malam ini fast, terutama untuk menyusui. Untuk 6 bulan kita mendukung sekali karena itu mendukung program ASI eksklusif. Positifnya ya memang waktu untuk keluarga lebih banyak memang, tapi untuk saya sebagai wanita sendiri, untuk negatifnya sendiri juga ada, yaitu perusahaan juga jadi mikir gitu kalau untuk rekrut pegawai wanita tentunya kan ada pro kontra ya. Jadi perusahaan akan mikir kalau rekrut wanita itu dengan cuti 6 bulan itu bisa jadi ngaruh ke kos beban. Setuju sebagai perempuan, karena saya bisa merasakan dulu di saat melahirkan, terus terutama waktu anak pertama ya, jadi kesibukannya luar biasa, terus rasanya maunya selalu bersama bayinya tapi kan di satu sisi saya harus mengajar ya, jadi karena batasnya kan hanya 3 bulan ya kalau dulu itu ya. Kalau pribadi saya ya, pendapat saya sendiri ya, saya sih kurang setuju, bukannya nggak pro sama perempuan gitu, tapi sebenarnya sih 3 bulan juga udah cukup kalau menurut saya, karena saya juga mikirin perusahaan, gimana pun juga kan perusahaan ngegaji karyawan. Saya nggak kebayang ini nanti perbicaraannya di mejanya Bu Irma akan seramai apa. Oke, tadi satu ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan KIA ada tuh yang bertabrakan, tapi kan itu biasa kalau dengan rancangan. Gimana tuh Bu Irma, memilah dan memilih kan harus dengan semua stakeholder, terus kemudian harus ada riset juga. Kenapa 6 bulan, kenapa 4 bulan, kenapa 3 bulan, gimana Bu Irma? Akan dikorbankan yang mana, Undang-Undang Ketenagakerjaan atau nanti yang baru? Ya harusnya disinkronisasi, kan itu yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah, melakukan sinkronisasi 2 undang-undang ini. Jadi nggak boleh juga dikalahkan salah satu, karena itu kan jadi kontraproduktif. Makanya kan gini, DPR itu kan harusnya kalau bikin undang-undang itu ya uji publiknya juga harus dilakukan. Itu yang saya selalu, saya sebagai anggota DPR sendiri selalu melakukan kritisi tentang itu. Supaya undang-undang yang dihasilkan itu jangan sampai begitu keluar langsung masuk judicial review. Nah ini kan yang banyak terjadi seperti itu. Gagal ya Bu? Gagal, makanya kan kita di Komisi 9 saja, saya selalu sama teman-teman itu betul-betul melototin dim-dim di rancangan undang-undang itu setengah mati gitu, agar jangan ada nanti pasal-pasal yang bersayap lagi gitu. Ini kan akan jadi kontraproduktif lagi. Rugi loh, ini buat undang-undangnya sudah lama, biayanya mahal, akhirnya nggak ada gunanya juga kalau kemudian masuk ke judicial review. Di kacamata KPAI tadi kekhawatiran masyarakat juga misalnya soal nanti akhirnya kalau memilih memprioritaskan untuk SDM yang unggul, tapi kemudian kesempatan perempuan juga jadi lebih tipis gitu. Di kacamata KPAI gimana Mbak? Ya kalau misalnya kita melihat begitu ya, kalaupun solusi,
mungkin dengan kata 6 bulan misalnya itu kata maksimal. Mungkin tidak setiap perempuan membutuhkan 6 bulan juga sih. Jadi sebelum kita tampil tadi di ruang make up aja udah ada pro kontra gitu. Betul sekali. Ternyata para perempuan di ruang make up juga menyatakan bahwa saya cukup 3 bulan tapi ada yang enggak juga toh gitu. Jadi artinya emang pro kontra seperti mungkin bisa disebut sebagai maksimal 6 bulan, apalagi kan ILO juga nyuruhnya 3 bulan. Lalu undang-undang ini kan tenaga kerja nggak salah juga ketika menyebut 3 bulan. Tapi kalau kemudian pemerintah atau inisiasi DPR dengan maksud dan tujuan untuk kesejahteraan ibu dan anak, juga untuk kepentingan terbaik bagi anak, ya kalau menurut KPAI ini soal kebutuhan saja, bisa saja. Jadi maksimal 6 bulan. Ibu dan anak, misalnya tadi kan udah ada jalan keluar tuh ketika pengusaha bilang kalau suruh ngasih daycare kami juga mau. Artinya ibu-ibu juga mungkin gak khawatir ketika kemudian dia bisa menitipkan anaknya di perusahaan itu. Dan mungkin yang punya anak kecil juga nggak terlalu banyak. Dari beberapa daycare yang misalnya KPAI pernah pengawasan, ternyata di beberapa perusahaan, ini Jakarta ya kita ngambil sampelnya, dan juga pemerintah DKI kan juga punya daycare ya Bu di beberapa kantor-kantor wali kota. Yang nggak banyak juga, bahkan ada yang cucunya kemudian ketitipan gitu kan, ada tadi Ibu bilang saudara-saudara terlibat, ternyata ada ibunya masih bekerja, maksudnya seorang dia neneknya, tapi dia kemudian dititipin dan dia membawa cucunya juga di situ. Artinya tidak terlalu banyak juga gitu. Artinya kalau membuat ini menjadi maksimal mungkin sebuah pilihan, perusahaan juga mungkin tidak terlalu berat, dan mungkin perempuan-perempuan itu juga kan ada perempuan yang habis melahirkan dia beda problemnya gitu ya, berat itu kan juga banyak. Nah untuk mereka bisa menggunakan manfaat yang 6 bulan. Mungkin bisa begitu juga Mbak, tapi kalau bagi KPAI kan kepentingannya emang anak ya. Kalau ibu dengan anak keterikatannya kuat, kemudian juga maksimal nih di masa-masa dia baru lahir ini, saya rasa kan untuk kepentingan terbaik bagi anak tentu kami support gitu, dukung ini. Ibu Yani sebenarnya ini agak sedikit out of context tapi nggak apa, saya harus tanyakan. Bu, sebenarnya posisi perempuan sendiri ya pada saat kita bangkit dari pandemi, posisinya bagaimana sih dalam pekerjaan di perusahaan besar gitu? Saat ini ya, general, ingin tahu aja. Maksudnya posisinya? Maksudnya apakah mereka mendapatkan kesempatan yang sama? Hari ini? Ya hari ini, setelah kita bangkit dari pandemi. Hari ini saya kira kalau mau bicara jujur, beberapa teman dan beberapa investor asing, mereka lebih suka dealing sama perempuan. Kenapa? Perempuan lebih teliti kerjanya, lebih tekun, lebih serius, lebih bisa dipercaya. Apalagi sektor keuangan, itu pasti mereka carinya perempuan. Pabrik yang detail finishing itu carinya perempuan gitu. Nah tapi ini posisi unggulan ini bisa jadi berkurang pada saat perusahaan harus memilih gitu. Dan betul hari ini pengamatan saya di masa COVID, kalau perusahaan harus mengurangi pegawai antara laki dan perempuan, kebanyakan karena kondisi tadi laki yang dikurangi, perempuannya yang stay. Itu juga salah satunya masa pandemi perempuan banyak yang menjadi penghasil utama gitu. Banyak suaminya nggak kerja, perempuan penghasil utama. Kenapa? Perusahaan merasa nyaman. Kalau bicara soal ngirit gitu, yuk cost efisiensi, paling enak diajak perempuan. Bicara. Ini realitas di lapangan ya. Dari teman-teman dan dari saya sendiri ngelihatnya gitu. Gitu. Sampai hari ini. Jadi sampai hari ini gitu. Dan mungkin sampai ke depan. Nanti kalau undang-undang keluar berubah itu bisa. Konstelasinya. Bisa bergeser itu. Itu agak mengerikan sih. Jadi bukan kayak kripto ya Bu, high risk high return, bukan ya. Jadi perempuan sebenarnya dia bagus, bermanfaat dan efisiensi bagus, tapi kemudian ini tadi ada risk kalau memang undang-undang ini terjadi. Nah saya mau dengar solusi dulu. Pertama saya mau dengar dari Ibu Retno deh, Bu Retno. Kacamata KPAI ini, solusi jalan tengahnya dari kacamata KPAI seperti apa? Iya, pertama kami sih apresiasi DPR ya atas inisiasi ini, itu bentuk DPR peduli gitu pada perempuan dan pada anak, ya pada ibu dan pada anak. Jadi bagi kami tentu itu adalah satu apresiasi. Yang kedua tadi, kalau memang ternyata belum duduk bersama dengan stakeholder dan lain-lain, ya kami dorong untuk melakukan itu dong ya. Nah sama tadi, undang-undang ini dititipkan aja, didorong atau di tanda petik dipaksa aja, lebih baik perusahaan itu adalah
punya daycare, memberi ruang untuk misalnya ibu-ibu yang menyusui ini pumping. Ada bagi para perempuan disediakanlah, bukan soal keistimewaan tapi memang kebutuhannya. Nah itu yang menurut kami, dan satu lagi ya kalau memang tidak mau ada perubahan ya setelah pro kontra ini, paling tidak menyebutnya kata maksimal 6 bulan. Artinya bagi yang mau menggunakan 6 bulan karena situasi kondisi yang memang dia butuh 6 bulan, saya rasakan nggak bisa dilakukan itu. Tapi challenge-nya kalau tadi dijawab juga oleh RUU KIA, selain 6 bulan istri dapat cuti, ini kan ada challenge-nya lagi nih. Suami juga bisa mendapatkan 40 hari cuti untuk menjadi support system dari istri. Ya nggak apa-apa juga kalau itu bagus juga kalau dukungan dari suami ya. Tapi apa ya semua suami belum tentu kayak gitu juga. Tapi kalau gimana Bu? Coba tolong. Coba maksudnya belum tentu. Dari beberapa obrolan, malah pusing suami saya lebih sering main HP, terus hanya minta bikinin kopi, saya juga malah tambah riwo gitu. Itu juga ada rupanya cita-cita gitu. Tapi support city ini kan niatnya juga baik di DPR. Jadi kalau memang itu bisa juga kan disebut kata maksimal. Lalu kemudian sekarang ada model WFH ya, kecuali tadi ya Bu Garman dan lain kan nggak bisa WFH ya. Tapi bahwa yang mungkin bisa dipraktekin WFH ya bisa, tapi kan nggak bisa kita pukul rata. Nah artinya untuk yang laki-laki ya ini tentu kalau pada sisi KPAI ya Mbak, kita tentu support gitu, ini karena bagus. Support system. Karena urusan walaupun anak tadi main HP itu tadi. juga ayah dan ibu ya kan, nggak semua memang ya. Tapi maksud tadi ceritanya kisah ya. Saya sih nambahin aja, kultur kita ini agak berbahaya juga. Kan di Indonesia ini kultur ya, kulturnya itu begini, yang cari duit itu kan suami, bapak. Jadi kadang-kadang di rumah kalau makanan aja ya anaknya nanti dulu, bapakmu dulu. Loh itu fakta. Ini jangan kamu makan ya, ini punya bapakmu. Ya kan begitu. Nah nanti kalau si suami dapat cuti 40 hari, tetap aja si suami ini jadi dorotuan di rumah. Iya kan? Jangan ini, bapakmu capek kan nanti bapakmu kan gitu terus yang disebut-sebut. Padahal dia seharusnya membantu istrinya, tapi cuma bikin riwah tadi itu. Jadi ini sebenarnya walaupun tidak semua laki-laki ya Bu. Walaupun tidak semua laki-laki. Dan tidak semua kultur seperti itu. Mayoritas di generasi itu masih begitulah. Kalau Bu Mira soal 40 hari cuti suami menemani istri setuju? Gini, kalau soal 40 hari atau berapa harinya, lagi-lagi perlu kita duduk bersama. Saya lebih fair ya, meskipun saya posisi yang sebagai pekerja buruh yang quote and quote sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat berkah. Kepada Ibu Irma. Tetapi pertama sekali lagi saya menggarisbawahi harus diajak duduk bersama stakeholder yang terkait. Harus. Tidak boleh terulang lagi bagaimana DPR RI ini membuat sebuah regulasi undang-undang yang tanpa melibatkan partisipasi publik. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada yang namanya pemotongan tentang upah. Harus dibayar full 100%. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ada hal yang lebih penting di negeri ini terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi ini kok saya malah mencurigai ya, kok ini kok ada apa cuti 6 bulan ini kok menjadi sebuah yang luar biasa pembahasannya. Kalau menurut saya gini, ada hal yang lebih penting. Bagaimana kondisi bukan hanya pengusaha yang disampaikan oleh Bu Suryani, tetapi kondisi pekerja buruh kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi saat ini. Faktanya bagaimana? Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, ini luar biasa makin menyengsarakan, makin menurun. Nah, untuk itu bagaimana DPR RI ini ya untuk lebih fokus melihat kondisi kenyataannya terkait dengan kondisi pekerja buruh kita dan juga pengusaha tentunya. Nah, selama pandemi, kalau Bu Suryani bilang banyak yang tutup, Bu, ini pengusaha sih masih agak mending ya, dia orang-orang punya modal. Tapi yang lebih menderita itu para pekerja buruh selama pandemi. Dia di PHK, dia banyak anggota kami yang nggak dapat pesangon Bu di PHK, begitu saja. Dan hari ini dia masih pagi-pagi bekerja, sore harinya itu sudah di PHK Bu. Dengan alasan katanya rugi perusahaannya, tutuplah efisiensi dan lain sebagainya. Tapi benar rugi nggak perusahaan? Enggak, dan dia ternyata meng-hire membuka lowongan pekerja baru dengan status outsourcing dan kontrak. Ini setiap hari saya dapatin seperti itu. Ini makanya yang lebih penting tuh ini harus diurus gitu loh. Kemudian yang ketiga, belum lagi para pengusaha yang mempekerjakan sudah hampir 10 tahun orang pekerja tetapi dia masih kontrak terus dan upahnya masih UMP aja. Dan belum lagi kemarin kami baru mendapatkan salah satu
perusahaan terkenal makanan ini di Indonesia, tapi Amerika punya, ini juga nggak bayar THR-nya pada pekerja tahun 2021, 2022 baru dibayar kemarin, itu pun karena kita paksa, kita ancam boykot, baru dibayar. Belum lagi para pekerja yang hamil di PHK. Karena gara hamil nih di PHK. Belum Kalau melahirkan yang seperti itu, yang misalnya apa namanya perusahaan dari luar Amerika dia nggak bayar THR, itu Menteri Tenaga Kerja harusnya cabut tuh cabut izinnya. Kalau saya sih saya cabut. Ini kan masalah penegakan hukum. Jadi menurut saya sih beda gitu loh. Makanya nah itu yang kalau itu kita pengusaha juga dukung gitu. Makanya kalau memang aturannya tidak diterapkan, ya cabut perusahaan izin. Mampu. Nah daripada membahas yang tadi cuti yang 6 bulan, mendingan ini ada yang lebih penting lagi maksud saya gitu. Terus dalam kesempatan ini pentingnya nih. Untung ada perwakilan perempuan dari pekerja ini Bu Irma. Nah dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada para perempuan seluruh Indonesia untuk berpartisipasi di partai politik, masuk ke parlemen. Memang 30% sudah syarat, tapi faktanya ketika si perempuan itu juga dikalahkan juga. Nah ini tanggung jawab para pimpinan partai politik untuk memberikan kesempatan yang paling utama kepada perempuan-perempuan untuk bisa masuk parlemen. Jadi jangan sampai dikalahkan karena cuti hamil ya? Cuti melahirkan, Sesaat lagi kita akan sambung solusinya, saya belum dengar dari Bu Irma, dari Bu Yani juga ya, tetap di Perempuan Bicara.